Nggak tahu kenapa ya, aku merasa kayak cute banget pakai ini gitu. Aku nyebutin vas bunga mama aku. Hi loves, welcome back to my channel. Udah sebulan gitu kayaknya deh aku udah nggak upload sama sekali karena ada sesuatu hal yang aku ikutin. Karena gimana ya, aku benar-benar kepo banget dan ingin menantang diri aku sendiri gitu. Dan aku emang jujur akhir-akhir ini dan kemarin-kemarin udah kayak agak bosen gitu untuk bikin konten buat YouTube. Jadi aku ikut lomba makeup. Dan di sini di video ini tuh aku bakal kasih tahu semua behind the scene yang aku buat gitu, unsur-unsur dari bajunya, headpiece dan lain-lain. Terus juga aku bakal bahas rasanya dan pengalaman aku ikut lomba makeup untuk pertama kalinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain notifnya supaya aku bisa semangat terus buat upload tutorial lainnya. So, first thing first, yang aku mau bahas itu adalah mungkin yang utamanya banget dulu kali ya. Jadi aku mau bahas kayak makeupnya gitu. Jadi yang pertama, tema dari lomba itu adalah fairy tale. Nah, jadi terus aku kayak mulai mencari dong kayak apa nih makeup yang kira-kira sesuai dan masuk sama temanya gitu kan. Dan yang aku pengen kayak ngasih tahu ke penontonnya kayak visualnya itu yang bener-bener anti mainstream gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh wah gitu begitu lihat hasilnya dan visualisasi dari video itu gitu. Sebenarnya fairy tale itu maknanya luas, kayak itu kan kayak sesuatu yang gak nyata gitu kan. Jadi kalian bisa nge-explore makeupnya itu seunik mungkin gitu. Tapi aku entah kenapa waktu itu kepikirannya langsung ke arah fairy beneran gitu. Terus aku mungkin maduin itu fairy-nya fairy apa dulu ya gitu. Terus aku cari-cari gitu di Pinterest, kan aku banyak cari-cari explore makeup orang gitu. Terus aku langsung kepikiran untuk kayak makeup fairy. Ya, terus sebenarnya inspirasi utamanya adalah Tinkerbell sih gitu. Tapi ya pokoknya aku lebih nge-explore lagi setelah aku kayak oh ya udah inspirasi aku Tinkerbell, terus aku tinggal ngembangin lagi gimana versi akunya gitu. Dan untuk latihannya sendiri, kalau orang-orang mungkin ada ya kan jenisnya, ada yang kayak belajar dulu gitu, mungkin kayak latihan beberapa hari terus baru dia bisa atau jauh lebih rapi. Ada yang kayak langsung otodidak aja gitu kan. Nah, aku tuh orangnya yang harus latihan dulu karena nggak tahu, karena kayak pertama kali gitu, jadi aku takut serba salah. Jadi kayak nggak ada salahnya dong aku latihan gitu kan. Terus untuk latihannya itu aku sebenarnya aku udah bikin sketchnya ya. Jadi ini dia untuk sketchnya. Nah, jadi tuh di sini tuh aku udah jelasin semua yang aku mau kayak gimana gitu. Seperti biasa aku kan selalu kayak gitu kan. Kadang memang aku tuh suka bikin sketch makeup sendiri sebelum aku makeup gitu kan. Nah, tapi pas aku coba lagi dan lagi, ternyata sebenarnya baru sekali latihan sih, aku cuma 2 kali gitu. Yang pertama ini super duper gagal karena yang pertama aku tuh nggak bisa, aku tuh belum yang terlalu jago banget gitu dalam face paint. Terus juga masih gimana ya, aku masih coba-coba gitu, sebenarnya masih diangan-angan banget sama si sketchnya ini. Dan ternyata nggak sesuai ekspektasi sekali. Aku sambil tunjukin foto-fotonya nanti ya. Pokoknya banyak banget itu step yang mulai dari situ aku udah mulai kecewa gitu karena kurang rapih gitu lah dan kurang bagus gitu kalau untuk aku makeup di hari H itu gitu. Dan banyak yang ya pokoknya bentuk-bentuknya tuh nggak mirip dan sesuai sama ekspektasi aku di sketch ini gitu. Tapi ya udah lumayan mendekati sih sebenarnya. Dan akhirnya di latihan kedua aku kayak lebih, jadi awalnya tuh base-nya itu aku maunya face paint semua sebenarnya, ceritanya begitu. Aku sekalian latihan juga. Tapi karena gagal, jadi yang kedua aku kayak ya udahlah, base-nya kayak biasa aja, kayak aku makeup biasa, tapi yang lebih dieksplor lagi ya mainin warna dan tambah unsur-unsur unik lainnya yang bisa bikin kita kayak fairy gitu kan. Terus juga aku sebenarnya agak nyocokin unsur dari makeupnya itu sama backgroundnya gitu, karena kan ya ini biar menjadi satu kesatuan aja kan, biar kreativitasnya tuh semuanya menyeluruh itu jauh lebih bagus. Dan aku merasa lebih satisfied daripada yang pertama karena dia jauh lebih rapi dan kayak oh ya bagus gitu, kayak jelas kelihatan apa yang aku buat, apa yang aku masukin ke dalam unsur makeupnya itu. Jadi di hari hanya aku langsung makeup itu lagi deh.
Kedua ada backdrop. Ini backdrop tuh background gitu untuk menyatukan temanya biar makin jelas. Aku tuh ngambil tema apa biar terkonsep gitu kan. Aku juga bikin sketchnya. Ini sebenarnya semuanya tahu nih. Ini untuk, bentar aku lapin dulu biar kelihatan. Ini untuk backdrop, sorry banget udah lecek ya karena ini udah lama. Backdrop, terus ini makeup sama kostum sekalian. Terus ya udah sih itu aja. Untuk backdrop, sebenarnya sih di sini aku jujur juga nggak mengalami yang kesusahan banget gitu. Karena ya, yang pertama aku udah bikin sketchnya dan aku udah langsung terpikir kayak, kan aku mau ngambil temanya Fairy Forest. Forest Fairy, kebalikan. Itu jadi aku langsung kepikir ya aku mau beli kayak semacam tanaman-tanaman rambat, terus abis itu kupu-kupu. Aku entah kenapa langsung kepikiran itu ya. Terus ya udah sih aku kayak gitu tinggal beli aja beberapa, cuma sedikit sih aku butuh unsurnya karena kan backdrop tuh nggak terlalu makan banyak tempat dan dekorasi gitu kan, jadi kayak udahlah aku masih bisa pikirin. Dan ini pun juga sesuai sama sketch aku, cuman yang yang bener-bener berubah banget pas hari aku bikin videonya itu adalah ini backdrop aku rubah jadi bentuk portrait. Kan tadinya landscape kayak gini kan, landscape kayak begini, terus begitu hari H aku rubah deh jadi kayak gini gitu karena ada unsur yang nggak kelihatan, jadi aku harus rubah itu jadi portrait. Plus dekorasinya padahal kayak di situ tadi aku udah ngedekorasi tuh bentuknya landscape gitu, udah aku siapin segala macam bentuknya landscape, tiba-tiba pas hari H aku ganti jadi portrait gitu. Tahu nggak sih yang paling aku bangga dari semuanya ini adalah aku ngebuat ini jamur. Ini kan melambangkan kayak hutan banget gitu nggak sih? Jadi aku bikin ini dan ini benar-benar handmade 100%. Aku nggak butuh bantuan siapa-siapa, cuman ya biasa sih sebenarnya, tapi aku kayak jujur suka aja gitu karena ini cukup rapih. Terus aku tempel gitu di belakang sini di backdrop, jadi kesannya kayak jamur gitu kan. Padahal ini aku buat cuma dari kardus-kardus bekas aja tuh, dari kardus-kardus bekas terus aku tempel, terus diguntingin lagi pakai karton, ditempel lagi supaya warnanya sesuai sama jamurnya pas aku buat gitu kan. It's good. Sebenarnya pun di dalam lomba ini juga yang dijadiin penilaian itu bukan sekedar makeupnya aja, jadi kreativitas yang lain tuh juga masuk gitu loh, termasuk editing video, unsur-unsur lain yang mendukung makeupnya itu kan. Berarti kayak unsur kostumnya, terus kayak backdropnya, makanya aku pikirin semuanya, nggak cuma makeupnya aja gitu kan. Yang ketiga adalah kayaknya aku mau bahas seputar baju-baju kostumnya gitu. Jadi untuk kostumnya nih, aku ya sebenarnya sih untuk bikin untuk ngedekor untuk keseluruhan itu nggak butuh yang modal banyak banget gitu. Paling kalian kalau yang lumayan niat gitu, aku sih ini bener-bener ngejahit gitu sih ya, karena aku udah ngebuat sketchnya lagi untuk kostumnya. Jadi aku tinggal kasih tahu aja, aku dibantuin teman mamaku dan mamaku lagi. Dan baju ini ya kayak gini sih guys tuh. Setelah beberapa hari aku bikin sketchnya dan lain-lain, aku cari dulu bahannya mau apa, mau yang warnanya dan bentuknya seperti apa gitu kan, motif-motifnya gitu. Brokat. Oke guys, itu kata mamaku brokat. Jadi ini ya gitu, karena bahannya aku juga kebingungan. Tadi aku mau cari kayak sequin, cuman menurut aku agak aneh gitu sih, kayak kurang terlihat natural gitu bajunya. Jadi aku pas ngeliat ini tuh kayak langsung jatuh cinta gitu. Detail bahannya kurang lebih seperti ini guys kalau dipakai tuh. Sebenarnya sih aku tahu ini juga nggak akan kepake, maksudnya nggak akan yang kelihatan banget sampai ke bawah gitu, tapi aku tetap pengen masukin unsur ini tuh gimana ya, pokoknya ini harus kelihatan. Jadi seolah-olah aku bener-bener pakai baju kayak Tinkerbell lah gitu. Nextnya ada sayap fairy wingsnya, sama ini aku tambahin aksesoris headpiece gitu loh guys di atas. Ini ya ini handmade sih, handmade juga sama temen mama aku dibuatin, bener-bener kayak sayap. Ini kayak
real sayap gitu nggak sih? Maksudnya lucu banget loh guys tuh. Cuman sayangnya ini bener-bener nggak kelihatan dari atas sampai bawah di kamera sih, kayak cuma kelihatan di bagian ujungnya aja gitu. Tapi menurut aku ini juga udah bagus banget. Kayak ini bener-bener kayak real, lucu banget. Cuman yang aku pakai ini kan kayaknya ada dua sisi gitu ya. Ini ada yang silver doang, ada yang dia tuh ditambah sama kayak gold gitu, dan aku jauh lebih suka yang ini sih sebenarnya. Jadi kalian bisa pakai gitu kan di belakang kayak gini. Duh sorry banget, kemarin juga aku pakai semuanya ini dibantuin, jadi sedikit ribet gitu ya tuh. Cantik banget guys. Yang aku tahu, pokoknya ini tuh buatnya sebenarnya lumayan gampang. Cuman yang agak struggle-nya mungkin ngebentuk ininya kali ya, dan ini tuh ujungnya dijahit gitu loh guys. Jadi kayak gini-gini tuh tetap rapih dan tetap secure gitu. Terus yang ini tuh jadi pertama kayak dibentuk gitu kawatnya mau kayak gimana. Jadi ini tuh yang kenapa dia bisa berdiri dengan tegak, makanya dipakein sama kawat gitu. Terus dia dikasih plastik, dilapisin plastik supaya kayak kebentuk gitu kan, dan benar kelihatan sayapnya. Habis itu dipilok, wow. Jadi kayak detailnya tuh lucu banget. Dan memang kayak sayapnya ini sih bukan yang mulus banget gitu bentuknya, bukan yang kayak apa sih permukaannya tuh agak kasar, tapi kayak aku justru lebih suka yang kayak gini karena lebih kelihatan kayak real gitu nggak sih, kayak lucu aja gitu. So ini dia untuk Fairy Wings. Nextnya aku mau bahas ini bener-bener aku suka banget dan aku sangat menikmati dalam pengerjaannya gitu. Ini adalah headpiece. Jadi di headpiece ini juga dia masuk ke dalam kostum sih. Aku sekalian gambarnya di sini tuh kayak gini. Cuman kalau di sini tuh aku gambarnya cuma kayak ya sebisa aku aja, pokoknya intinya aku inget dan kayak ngerti oh ya pokoknya nanti akan ada detail bunga-bunga lah apa segala macem gitu. Jadi untuk pengerjaan ini sebelum aku filming lomba makeupnya itu aku bikin video untuk si headpiece-nya ini. Nanti mungkin aku bisa sambil tunjukin sambil aku ngejelasin ini semua. Jadi aduh sorry banget di video ini tuh aku nunjukin udah yang kayak udah agak berantakan ini. Soalnya udah copot-copot pas setelah aku buat ini, terus kayak disimpannya nggak di tempat yang rapih gitu, jadi dia sedikit copot-copot tuh guys. Tapi pokoknya kayak gini. Aku cuma beli bando ini kayaknya cuma 3 ribuan gitu, sama beli kayak tusuk sate gitu. Ya aku pakai tusuk sate doang. Terus tinggal ditumpuk-tumpukin deh ini kayak apa daun-daunnya itu, dan detailnya maunya kayak gimana gitu. Awalnya aku tuh cuma mikir gimana kalau nggak kayak lidi-lidinya aja gitu, nggak mesti yang ada daun-daunnya. Tapi pas aku coba kayak sedikit tenggelam dan kurang bagus gitu. Jadi sebenarnya ini mama aku juga sih yang idein gimana kalau ditaruh lagi gitu kan kayak daun-daun di atas itu. Terus aku lihat wah ini benar-benar sebuah headpiece yang sangat-sangat cute gitu guys. Ini aku sambil pakai deh. Oh my god, ini legend banget, tau gak sih? Mungkin aku akan sedikit lebih nunduk. Nah jadi kayak gini, lucu banget gak sih? Kayak merak. Dan aku jujur aku merasa puas banget setelah aku ngerjain ini, karena ini lumayan lama berjam-jam dan aku butuh pilok juga untuk milok bagian ini lidi-lidinya itu, dan bandonya tuh biar harus kena sedikit biar nyatu gitu kan semuanya. But it's cute. Pokoknya aku kayak pengalaman bikin headpiece pun aku jadinya punya. Aku senang banget jadi bisa bikin kayak gini, dan ini benar-benar handmade, nggak ada bantuan dari siapapun. Aku benar-benar kayak ngerjain ini sendirian dan aku puas. Terus yang terakhir ini ya aku mungkin akan bahas ke pengalamannya aja kali ya. Aku tuh jujur aku nemuin lomba itu juga karena aku lagi iseng dan aku bener-bener lagi udah bosen banget sama semuanya. Kayak aduh aku harus ngapain lagi gitu. Kadang kalau nge-explore makeup sendiri tuh kadang merasa nggak terlalu terarah banget aja gitu. Terus aku tuh emang jujur aku lagi suka banget makeup art gitu, kayak aku lagi mau mengeksplor banget gitu karena aku suka. Terus
Ya udah deh, begitu aku lihat aku langsung tertarik banget pengen ikut, terus aku kepo banget juga, akhirnya aku ikut. Dan jujur aku jadi bisa ngelihat banyak referensi juga dari orang-orang yang ikut makeup itu juga, yang ikut lomba itu juga. Jujur keren-keren banget makeupnya, dan aku jadi kayak oh ya ternyata makeup tuh nggak mesti yang kayak gini doang, tapi ada kayak gini, ada yang kayak gitu juga, beragam banget yang aku dapet. Itu yang pertama, aku dapat pelajarannya, terus kayak kreativitas orang-orang lain. Aku juga jadi banyak inspirasi juga, nambah pengetahuan tentang makeup art ini gitu, dengan berbagai teknik dan produk yang dipakai, dan mereka keren-keren banget. Wow, jujur agak nagih, mungkin nanti aku akan nextnya ikut-ikut lagi gitu, sekalian untuk mengasah skill makeup art aku gitu. Jadi mungkin itu aja semua pengalaman aku yang udah tadi aku ceritain, dan behind the scene semua ini, cara pembuatannya gimana yang sudah aku jelasin tadi semuanya. Semoga membantu buat teman-teman yang kepo, yang tadi bertanya-tanya banget gimana aku bisa buat itu semua, dan orang-orang yang membantu di balik ini semua. Dan mungkin yang teman-teman yang baru mau nyoba gitu, termasuk kayak aku nih juga sebenarnya newbie, jadi kayak kita sama-sama belajar aja. Dan alhamdulillah untuk lomba itu aku dapet juara 2, alhamdulillah banget, yay! Aku seneng sih, kayak maksudnya ternyata berani mencoba sesuatu yang baru itu sangatlah penting guys, bener banget sih. Jadi kayak jangan cepet nyerah juga, jadi semua yang kalian lakuin tuh pasti bakalan worth it pada ujungnya gitu, pada akhirnya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampein. So if you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Makasih juga semuanya yang udah nonton sampai akhir video aku. Maafin banget kalau aku kayak ada salah kata atau gimana, karena aku udah lama banget juga nggak bikin video lagi. So sorry kalau misalkan agak kaku or something gitu. Semoga aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Thank you semua yang udah nonton. See you on my next video. Bye. Halo semuanya, namaku Haura Salihah. Di sini aku berpartisipasi dalam lomba Makeup Kertas 2020 dengan tema Forest Fairy.